Tes tes 1 2 3 3 2 1. Ada yang bilang belajar akuntansi itu gampang, ada juga yang bilang sulit. Nah, yang benar belajar akuntansi itu gampang atau sulit? Jawaban saya sulit, sulit gampang. Maksud saya begini, belajar akuntansi itu mirip seperti belajar naik motor. Pertama belajar naik motor pasti sulit, tetapi lama-lama terbiasa. Bahkan dalam jangka panjang skill naik motor itu bisa menjadi bagian dari intuisi kita. Mau pergi tinggal gas tanpa banyak mikir, tahu-tahu sudah sampai di tujuan. Begitu juga dengan proses belajar akuntansi. Awalnya sulit, namanya juga belajar, masa langsung bisa. Tetapi asal punya minat yang cukup dan mau belajar, pasti bisa. Kabar bagusnya akuntansi juga tergolong skill yang bisa menyatu dengan intuisi kita. Setelah berpengalaman, begitu melihat transaksi, teman-teman akan langsung tahu diakui sebagai apa, berapa besarnya, bagaimana jurnalnya, bagaimana penyajiannya di dalam laporan keuangan, tanpa perlu banyak berpikir. Memang bisa seintuitif itu. Nah, bagaimana caranya belajar agar bisa menguasai akuntansi dengan cepat? Cara cepat belajar akuntansi tanpa bingung. Proses belajar akuntansi mirip seperti proses belajar naik motor. Mulai dari teori dan teknik dasarnya. Setelah memahami basicnya, teman-teman harus rajin latihan sampai terbiasa dan mantap dengan konsep-konsep dan teknik-teknik dasarnya. Nah, apa saja konsep-konsep dasar dan teknik-teknik dasar yang harus teman-teman mantapkan dulu? Selamat datang di Jurnal Akuntansi Keuangan, channel kursus akuntansi keuangan dan pajak di Indonesia. Ada tutorial akuntansi keuangan dan pajak, ada tips dan trik, ada juga berita akuntansi, dan tidak ketinggalan bimbingan karir khusus posisi accounting dan finance. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat dari Jurnal Akuntansi Keuangan. Ikuti terus video ini sampai selesai. Di lingkungan kerja, seseorang dikatakan bisa akuntansi bila menguasai minimal 2 hal berikut ini. Yang pertama, bisa menjurnal dengan baik dan benar. Yang kedua, memahami laporan keuangan. Nah, untuk bisa menjurnal, teman-teman harus menguasai minimal 4 hal berikut ini. Yang pertama, konsep debit kredit. Yang kedua, persamaan akuntansi. Yang ketiga, saldo normal. Sedangkan yang keempat, menguasai prosedur debit kredit. Kemudian untuk memahami laporan keuangan, teman-teman harus paham yang pertama neraca dan yang kedua laporan laba rugi. Tidak sekedar paham, teman-teman juga harus tahu bagaimana cara kerja neraca dan bagaimana cara kerja laporan laba rugi. Nah, sedikit bocoran dari saya, 2 hal inilah. Yang pertama bisa menjurnal, yang kedua memahami laporan keuangan merupakan syarat dasar untuk diterima sebagai pegawai accounting pemula di perusahaan. Di video ini saya akan share cara memahami sekaligus mengingat konsep-konsep ini dengan mudah. Bagi yang tertarik silahkan like video ini dan ikuti sampai selesai. Oke, kita langsung ke konsep debit kredit. Nah teman-teman, konsep debit kredit ini sesungguhnya sangat sederhana. Saya akan tunjukkan. Debit artinya sebelah kiri, sedangkan kredit sebelah kanan. Ya, sesederhana itu. Debit artinya sebelah kiri, sedangkan kredit sebelah kanan. Nah, tadi kita menggunakan proses belajar akuntansi mirip seperti proses belajar naik sepeda motor. Maka untuk memahami konsep debit kredit ini, silakan teman-teman bayangkan stang sepeda motor. Oke, sepeda motor itu kurang lebih seperti ini. Di sebelah kiri ada stang kiri, sementara di sebelah kanan stang kanan. Stang yang sebelah kiri kita sebut debit, sedangkan stang yang sebelah kanan kita sebut kredit. Nah, bentuk debit kredit yang dipisahkan di tengah-tengahnya oleh garis lurus inilah yang dalam akuntansi disebut sebagai format T-account karena memang bentuknya seperti huruf T. Nah, supaya teman-teman mudah memahami konsep debit kredit ini, pahami dulu logika stang sepeda motor. Yang pertama, stang sepeda motor itu pasti ada sepasang, stang sebelah kiri dan sebelah kanan. Tidak mungkin ada sepeda motor yang stangnya hanya sebelah kiri. Pasti sepasang. Begitu juga debit dan kredit. Selalu berpasangan. Tidak mungkin ada transaksi yang dicatat hanya di sebelah debit. Pasti juga dicatat di sebelah kredit. Nah, itu logika pertama. Lalu logika yang kedua. Sebuah sepeda motor hanya bisa dikendarai dengan baik bila dalam kondisi
seimbang. Nah, begitu juga debit dan kredit hanya bisa dioperasikan bila dalam kondisi seimbang. Artinya nilai debit harus sama dengan nilai kreditnya. Inilah konsep akuntansi modern yang disebut dengan double entry accounting system. Konsep ini menyatakan setiap transaksi wajib dicatat secara berpasangan, debit dan kredit, dan harus dengan nilai yang sama atau balance. Silahkan teman-teman diingat-ingat konsep dasar double entry tadi. Yang pertama selalu berpasangan, sedangkan yang kedua harus dalam kondisi seimbang. Artinya setiap transaksi pertama harus dicatat secara berpasangan, yakni di debit dan di kredit. Dan yang kedua antara debit dan kredit nilainya harus sama. Nah, kita kan mau bisa menjurnal. Pertanyaannya, apa yang dicatat di sebelah kiri atau di sisi debit dan apa yang dicatat di sebelah kanan atau di sisi kredit? Kita masuk ke konsep yang kedua yaitu persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi tergolong model persamaan matematika yang sangat sederhana dan mudah diingat. Harta sama dengan utang tambah modal. Itu versi di bangku kuliah. Sedangkan dalam PSAK, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kemudian jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, asset sama dengan liability ditambah shareholder equity. Artinya sama saja, harta sama dengan utang tambah modal. Kemudian kita masukkan persamaan akuntansi ini ke dalam format account tadi. Sisi kiri atau debit kita isi dengan harta, sama dengan sisi kanan atau kredit, utang ditambah modal. Sekali lagi, sisi kiri atau sisi debit diisi oleh harta, sedangkan sisi kanan atau kredit diisi oleh utang dan modal. Sehingga harta di sebelah kiri sama dengan utang ditambah modal di sebelah kanan. Konsep debit kredit sudah, persamaan akuntansi juga sudah. Selanjutnya kita belajar saldo normal dan prosedur debit kredit. Teman-teman silahkan perhatikan persamaan akuntansi yang sudah kita masukkan ke dalam format account tadi. Dalam persamaan harta berada di sebelah kiri, sementara kiri adalah sisi debit, maka harta bersaldo normal debit. Artinya dicatat di sebelah debit bila bertambah dan di sisi kredit bila berkurang. Utang dan modal berada di sebelah kanan persamaan, sementara yang di sebelah kanan adalah sisi kredit. Sehingga utang dan modal bersaldo normal kredit. Artinya dicatat di sebelah kredit bila bertambah dan dicatat di sebelah debit bila berkurang. Atau kebalikan dari harta. Nah, gampang bukan? Gampang. Tidak perlu dihafal. Cukup diingat harta berada di sebelah kiri, sementara sebelah kiri adalah debit, sehingga harta bersaldo normal debit. Sementara utang dan modal berada di sebelah kanan, kanan adalah kredit, maka utang dan modal bersaldo normal kredit. Segampang itu. Nah, jika teman-teman sudah memahami apa yang di sebelah kiri atau debit dan apa yang di sebelah kanan atau kredit, selanjutnya untuk memahami neraca menjadi sangat mudah. Ingat yang di sebelah kiri atau sisi debit adalah harta, sementara yang di sebelah kanan atau kredit adalah utang dan modal. Ini adalah versi mini dari neraca. Bedanya, di dalam neraca yang di sebelah kiri tidak disebut debit, melainkan disebut aktiva. Sementara yang di sebelah kanan tidak disebut kredit, melainkan disebut pasiva. Kiranya perlu teman-teman pahami, harta, utang, dan modal adalah nama kelompok akun. Sementara yang kita gunakan menjurnal adalah nama akun, bukan nama kelompok akun. Nah, supaya bisa menjurnal, teman-teman perlu tahu akun apa saja yang berada dalam kelompok harta, lalu akun apa saja yang berada dalam kelompok utang, dan akun apa saja yang berada dalam kelompok modal. Kita lanjutkan. Nah, supaya benar-benar paham apa itu neraca, yang dalam PSAK disebut laporan posisi keuangan, bagaimana formatnya, dan bagaimana cara kerjanya, kita perlu elaborasi lebih lanjut. Bentuk neraca kurang lebih seperti ini. Ada sisi kiri dan sisi kanan. Yang di sebelah kiri disebut aktiva, sementara yang sebelah kanan disebut pasiva. Nah, apa saja di dalamnya? Kita mulai dari sisi kiri. Aktiva di sebelah kiri dihuni oleh harta atau aset. Ini adalah harta atau aset milik perusahaan. Nah, untuk melogikakan isinya,
Silahkan teman-teman bayangkan apa saja yang diperlukan oleh perusahaan agar bisa berjalan atau beroperasi. Yang pertama sudah pasti uang atau kas. Yang kedua piutang atau tagihan bila sudah mulai beroperasi. Yang ketiga adalah persediaan atau stok. Perusahaan tidak mungkin berjalan bila tidak ada kas. Begitu juga perusahaan tidak mungkin bisa berjalan bila tidak punya barang persediaan, kecuali perusahaan jasa. Nah, ketiga bentuk aset ini, kas, piutang, dan persediaan. Nah, disebut aset lancar karena bisa diubah menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun buku. Selanjutnya yang diperlukan oleh perusahaan agar bisa beroperasi atau berjalan, biasanya tempat usaha, terdiri dari tanah dan bangunan. Kemudian bila berproduksi biasanya perusahaan juga memiliki mesin. Sedangkan jika tidak berproduksi bisa jadi hanya memiliki peralatan saja. Nah, mesin dan peralatan juga disebut aset. Selanjutnya yang dimiliki oleh perusahaan biasanya kendaraan, entah itu roda 4 atau roda 2. Fungsinya sudah tentu sebagai sarana transportasi atau armada. Yang berikutnya biasanya furniture, minimal meja dan kursi kerja. Selanjutnya mungkin ada komputer, printer, kamera, dan lain sebagainya. Nah, kelompok aset yang terakhir ini mulai dari tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, furniture, komputer disebut dengan aset tetap. Yang dalam istilah lama mungkin disebut aset tidak bergerak. Kemudian yang di sebelah kanan atau pasifa. Apa saja yang ada di sana? Yang pertama sudah pasti utang. Nah, utang ini terdiri dari berbagai macam, tergantung asalnya. Misalnya utang atas pembelian material atau barang dari supplier disebut sebagai utang dagang. Sedangkan utang yang merupakan pinjaman dari bank disebut utang bank. Lalu utang yang timbul akibat pajak disebut utang pajak. Gaji bila diakui sementara belum dibayarkan disebut utang gaji. Kemudian jika perusahaan di-cover dengan asuransi, sementara ada porsi premi asuransi yang belum dibayar, disebut sebagai utang asuransi. Nah, utang ini juga dikelompokkan menjadi 2. Utang yang harus diselesaikan atau dibayar kurang dari 1 tahun buku disebut utang lancar. Sementara utang yang boleh diselesaikan lebih dari 1 tahun buku disebut utang jangka panjang. Utang bank misalnya. Lalu yang paling bawah di sebelah kanan atau pasifa ada modal. Ini adalah dana yang disetorkan oleh pemilik usaha untuk mulai menjalankan usaha. Kita ingat kembali persamaan akuntansi. Harta sama dengan utang ditambah modal. Maka neraca ini bisa dibaca. Harta yang ada di sebelah kiri neraca, yakni kekayaan perusahaan, berasal dari pertama utang dari pihak ketiga, kemudian yang kedua dari pemilik modal. Maka harta atau aset perusahaan selalu sama dengan utang dari pihak ketiga dan modal dari pemilik. Nah, itulah prinsip dan konsep dasar dari neraca. Harta di sebelah kiri aktiva sama dengan utang dan modal di sebelah kanan pasiva, artinya dalam kondisi balance. Bagaimana jika aktiva dan pasiva tidak seimbang? Itu artinya neraca dalam kondisi tidak balance. Dan itu artinya juga neracanya salah. Misalnya, jika aktivanya bernilai 100 juta, maka pasifanya juga harus 100 juta. Tidak boleh berbeda. Kemudian jika harta bertambah 10 juta misalnya, maka sisi pasifa harus juga bertambah 10 juta. Sebaliknya, bila pasifa berkurang 5 juta misalnya, maka aktiva juga harus berkurang 5 juta. Sehingga aktiva dan pasifa selalu dalam kondisi seimbang. Nah, itu secara global antara aktiva lawan pasifa. Sedangkan antara akun per akunnya tergantung kasusnya. Jika salah satu saldo akun kelompok harta bertambah misalnya, maka penyimbangnya kemungkinannya ada 2. Kemungkinan pertama, salah satu akun kelompok utang atau modal juga bertambah. Kemudian kemungkinan penyimbang yang kedua, akun lain sesama kelompok harta yang berkurang. Sehingga total nilai aktivanya akan tetap, sementara nilai pasifanya sudah tentu juga tidak berubah. Perlu teman-teman ingat, supaya neraca selalu dalam kondisi balance, maka setiap transaksi harus dicatat pertama secara berpasangan,
ada yang dicatat di sebelah debit, penyimbangnya di sebelah kredit, nilainya antara debit dan kredit harus sama. Nah, inilah yang disebut double entry accounting system. Supaya lebih jelas, kita coba beberapa kasus. Oke, contoh kasus. Kasus yang pertama, Anda bikin usaha dengan menyetor modal sebesar 500 juta. Analisanya, kas di aktiva bertambah dan modal di pasiva juga bertambah dengan nilai yang sama, yakni 500 juta rupiah. Maka jurnalnya, debit kas sebesar 500 juta rupiah dan kredit modal sebesar yang sama. Kasus yang kedua, supaya bisa beroperasi, perusahaan membeli 1 unit laptop sebesar 10 juta secara tunai. Analisanya, harta berupa laptop bertambah 10 juta rupiah. Sementara kas bentuk harta lainnya berkurang sebesar 10 juta karena perusahaan membeli secara tunai. Maka jurnalnya debit aset tetap komputer sebesar 10 juta dan kredit kas sebesar 10 juta rupiah juga. Kita lanjut dengan kasus ketiga. Supaya bisa berjualan, perusahaan membeli persediaan atau stok sebesar 25 juta secara kredit. Maka analisanya, harta berupa persediaan bertambah sebesar 25 juta. Nah, sebagai penyeimbangnya, karena perusahaan membeli secara kredit, maka perusahaan memiliki utang sebesar 25 juta. Sehingga jurnalnya, debit persediaan atau stok sebesar 25 juta dan kredit utang dagang sebesar yang sama. Nah, sebagai pembelajaran awal 3 contoh saya rasa sudah cukup. Yang penting teman-teman paham dulu bagaimana format neraca dan cara kerjanya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika ada transaksi penjualan atau biaya? Kita lanjut ke laporan laba rugi. Tujuan semua bisnis, baik itu yang berskala kecil, skala menengah maupun besar, apapun industrinya, baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau manufaktur, tujuannya selalu sama, yakni laba atau untung. Tapi yang namanya tujuan atau keinginan, sama seperti tujuan dan keinginan pribadi kita, bisa jadi tercapai, bisa jadi juga tidak. Begitu juga dengan tujuan perusahaan. Bisa jadi laba, bisa jadi juga rugi. Maka laporan kinerja perusahaan disebut laporan laba rugi, bukan laporan laba. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui apakah perusahaan dalam kondisi laba atau rugi? Nah, menghitung laba atau rugi caranya sangat sederhana. Pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba atau rugi, di mana pendapatan adalah penjualan barang atau jasa atau wujud pendapatan lainnya. Sementara biaya dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama disebut dengan harga pokok penjualan, biasa disingkat HPP. Ini adalah pengeluaran atau pengorbanan yang berhubungan langsung dengan barang atau jasa yang dijual. Besar kecilnya harga pokok penjualan tergantung pada besar kecilnya nilai penjualan. Dalam perusahaan dagang, HPP sama dengan nilai persediaan yang terjual. Lalu kelompok yang kedua disebut beban operasional. Ini adalah pengeluaran atau pengorbanan yang tidak ada hubungannya dengan barang atau jasa yang dijual, melainkan terjadi semata-mata hanya untuk mensupport kelancaran operasional perusahaan. Itulah sebabnya maka disebut beban operasional. Contoh beban operasional misalnya gaji pegawai tetap, BPJS, asuransi, listrik, kemudian telepon, internet, ATK, dan lain sebagainya. Format laporan laba rugi vertikal. Yang paling atas adalah akun penjualan. Di bawahnya dikurangi dengan harga pokok penjualan. Hasilnya laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi beban operasional. Hasilnya laba atau rugi operasional. Jika penjualan lebih besar dari HPP dan biaya operasional, itu artinya perusahaan menghasilkan laba. Sebaliknya, jika penjualan lebih kecil dari HPP dan biaya operasional, itu artinya perusahaan dalam posisi rugi. Dengan demikian maka bisa kita lihat di sini bahwa setiap transaksi penjualan sudah pasti berkontribusi terhadap laba. Sebaliknya, setiap transaksi HPP dan beban operasional sudah pasti akan mengurangi laba. Lalu bagaimana kaitannya dengan neraca? Nah, inilah yang tidak pernah saya pahami waktu kuliah. Oke, kita bahas tautan antara laba rugi dengan neraca. Karena saya tidak tahu tautan antara laba rugi dan neraca, maka saya sering gagal memahami logika transaksi yang terjadi pada akun-akun laba rugi.
kalaupun bisa lebih karena hafalan. Misalnya, penjualan secara tunai. Jurnalnya debit, kas, dan kredit penjualan. Artinya saldo kas di Aktiva bertambah. Lalu mengapa penyeimbangnya penjualan, bukan utang atau modal? Nah, inilah yang membuat saya bingung. Bisa jadi masih ada teman-teman pemula yang masih bingung seperti saya. Kebingungan semacam itu sering terjadi karena saya tidak memahami hubungan antara akun-akun laba rugi dengan akun-akun di neraca. Nah, di video ini saya akan share. Silahkan like video ini jika Anda rasa bermanfaat. Hubungan antara laba rugi dan neraca seperti ini. Ketika perusahaan memperoleh laba, maka pemilik usaha berhak memutuskan apakah laba tersebut dibagikan kepada pemilik modal atau diputar kembali di dalam perusahaan. Tentunya dengan maksud agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, karena transaksi sebelum tutup buku, maka untuk sementara diasumsikan bahwa setiap transaksi penjualan akan menambah modal. Sebaliknya, jika perusahaan dalam kondisi rugi, maka pemilik usaha atau owner wajib menalangi kerugian tersebut. Dengan demikian, maka setiap transaksi HPP dan beban diasumsikan mengurangi modal. Oke, simpulannya, transaksi penjualan menambah modal, sementara transaksi HPP dan beban operasional mengurangi modal. Karena penjualan menambah modal, sementara modal bersaldo normal kredit, maka akun penjualan juga bersaldo normal kredit. Sementara akun HPP dan beban operasional akan mengurangi modal. Dengan demikian maka HPP dan beban operasional bersaldo normal debit. Kebalikan dari penjualan. Perusahaan menjual barang dagangannya sebesar 10 juta secara tunai dengan HPP 5 juta. Analisanya ada dua kejadian. Kejadian yang pertama, penjualan yang menimbulkan kas masuk. Artinya, akun kas dalam kelompok harta bertambah. Sebagai penyeimbang, karena transaksi penjualan, maka akan menambah laba sebesar yang sama. Ini artinya juga menambah modal, sehingga neraca dalam kondisi balance. Kejadian yang kedua, pengiriman persediaan atau stok ke customer mengakibatkan penurunan atau pengurangan nilai persediaan. Inilah yang diakui sebagai HPP. Nah, si HPP ini mengurangi modal sebesar 5 juta. Sebagai penyeimbang, nilai persediaan di Aktiva juga berkurang sebesar 5 juta. Dengan demikian maka neraca dalam kondisi balance. Karena dua kejadian maka di jurnal dalam dua pasang. Jurnal yang pertama, debit kas 10 juta dan kredit penjualan sebesar yang sama. Kemudian yang kedua, debit HPP sebesar 5 juta dan kredit persediaan sebesar yang sama. Contoh yang kedua, perusahaan Anda membayar listrik sebesar 2 juta. Analisanya, perusahaan menggunakan listrik senilai 2 juta. Artinya, timbul beban listrik sebesar 2 juta. Beban listrik mengurangi laba, sehingga juga mengurangi modal sebesar 2 juta. Nah, sebagai penyeimbang, di sisi Aktiva, kas juga berkurang sebesar 2 juta. Dengan demikian maka neraca dalam kondisi balance. Jurnalnya debit beban listrik sebesar 2 juta dan kredit kas sebesar 2 juta rupiah juga. Nah, gampang bukan? Atau masih bingung? Jika saya terlalu cepat dalam menjelaskan, teman-teman bisa putar ulang kembali. Nah, jika teman-teman ingin mempelajari laporan laba rugi lebih lanjut, saya menyarankan teman-teman untuk menyimak video yang ini atau yang ini. Yang punya pertanyaan atau masih ragu, silahkan sampaikan di ruang komentar. Bagi yang belum, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.